وخير آله وبعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع سادتنا العالمين وجميع سادتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأساتذة الصالحين نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ محمد بن قاسم الغزي والشيخ إبراهيم البيجوري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات والذرية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam Cipto Mulyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab yang sangat penting, kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Faqih dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, yang kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini merupakan syarah dari kitab yang ringkas tapi namun padat, namanya kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, yang menurut sejarah ada 3 peninggalan Pangeran Diponegoro ketika beliau harus kemudian dipegang dan dipenjara karena kemudian beliau ditipu oleh DOJ Belanda itu. Awalnya ngajak perdamaian, kemudian beliau ditangkap. Nah, akhirnya murid-muridnya kemudian berpencar. Tetapi ada 3 peninggalan Pangeran Diponegoro yang sampai saat ini diabadikan di Kodam Diponegoro Semarang. Yang pertama tasbih, berarti beliau memang ahli zikir dan thariqah. Yang kedua Al-Qur'anul Karimnya beliau, berarti beliau memang tekun, orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Quran. Dan yang ketiga kitab Matan Takrib, syarahnya kemudian Fathul Qarib ini. Kitab Matnul Ghayah wa Taqrib inilah
peninggalan ketiga dari Pangeran Diponegoro, kemana-mana dia membawa 3 ini. Maka dawuhipun Kiai Sepuh, kitab takrib itu takrani urip, sudah cukup bagi kita belajar takrib untuk menghadapi keseharian kita. Apalagi kita bukan sekedar belajar kitab takrib, tapi syarahnya yang lebih luas, yaitu Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, oleh karena itu kita berharap dari musola dan musalam ini ya muncul orang-orang yang faham fikih madzhab Syafi'i dengan baik, yang bisa menyelesaikan keseharian minimal untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara kita thaharah bersuci yang benar, bagaimana cara kita sholat yang benar, bagaimana kita muamalah jual beli yang benar. Semuanya ada di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Sedangkan sampainya kapan dari bahasan-bahasan itu, tunggu tanggal lainnya masing-masing. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kitab terjemah panjenengan halaman 67. Kitab terjemah panjenengan halaman 67 bagian paling atas. Sedangkan yang kita bahas ini masih berkaitan dengan mandi sunnah. Mandi yang bukan sekedar untuk membersihkan diri, bukan sekedar untuk menghilangkan suasana panas, tapi mandi yang setelah mandi berpahala, menjadikan kula jenengan mendapatkan pahala yang besar. Sekarang kita bahas yang mandi sunnah yang ke-12. Walil wuqufi bi Arafah. Termasuk bagian mandi sunnah itu ketika orang hendak melaksanakan wukuf di Arafah. Hadirin, ketika melakukan wukuf di Arafah itu, seluruh jamaah al-hujjah, jamaah haji ngumpul di satu tempat. Bisa jadi jumlahnya jutaan. Sehingga dengan tempat yang terbatas, jenengan melakukan wukuf bukan di tempatnya, di luarnya, besar. Berarti dari haji. Makanya ungkapannya hadis Nabi itu al-hajju Arafah. Sebagian besar pelaksanaan ibadah haji ditentukan dengan wukufnya seseorang di Arafah. Ketika seseorang bisa wukuf di Arafah, yang lain bisa diatur lagi. Anda kemudian nggak bisa katakanlah melempar jumroh, bisa diwakilkan pada orang yang sudah melempar lebih dulu. Jadi ada mekanismenya. Tapi lek wukuf di Arafah boten saged. Jenengan haji boten saged wukuf di Arafah, ya sudah. Ya, tidak bisa haji sebatas umroh mawon. Tahun depan harus diulang ketika memang mampu untuk melakukannya. Nah, hadirin, ketika jamaah haji kemudian tumplek di padang Arafah itu, jangan sampai kemudian bau kita menyengat, bau kita dibawa oleh orang lain dengan bau yang tak sedap. Ketika manusia mendengar bau kita tak sedap, begitupun juga para malaikat yang ada di sekitar kita. Apa itu namanya? Al-malaikatur rahmah, malaikat yang sedang membawa rahmat. Al-malaikatul hafadzah, malaikat-malaikat hafadzah yang sedang menjaga kita. Itu kalau bau tak sedap menjauh dulu. Ya, kalau menurut mawon ketika mampu badan kita geleng-geleng, malaikat gak geleng-geleng itu wah ibarat yang ini. Ya. Jangan sampai kemudian malaikat itu menjauh. Sebab dengan dekatnya malaikat kemudian menghubungi kita, bahasa saniki itu aura positif bagi kita. Bagus itu.
sehingga orang itu mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan kebajikan karena didorong oleh malaikat. Barang gaib yang nggak tampak, keselnya kemudian dihilangkan oleh malaikat. Jadi ibadah itu cek gampang nih. Karena orang kemudian dimudahkan malaikat rahmat. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian bau kita kemudian tidak orang lain bau kita itu kemudian tak sedap, maka disunahkan mandi. Apalagi di tempat yang begitu banyak orang, di satu tempat yang dibanggakan oleh Allah, di satu tempat yang detik itu ketika terjadi wukuf di Arafah itu, hari itu, jam itu, detik itu, iblis dengan segenap bala tentara nangis semua. Kenapa? Setahun menggoda manusia, khususnya jamaah haji digoda selama puluhan tahun. Hari ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa enggak pegel? Ya, sudah perjuangan yang luar biasa, ujung-ujungnya sombong. Ya, habis kemudian dosa-dosanya mereka. Ya, hari itulah kemudian iblis itu menangis sejadi-jadinya. Dia merasa kemudian sepertinya kecil, tidak ada apa-apanya. Dan dengan orang-orang al-hujjat, orang-orang haji yang ada di Arafah itu menaikkan Allah, kemudian dengan malaikat menaikkan amal ibadah yang begitu luar biasa untuk menunjukkan kepada malaikat bahwasanya manusia yang ada di bumi bukan sekedar menumpahkan darah, bukan sekedar musuh memusuhi seperti kelompok Abu Jan, kelompok jin yang mendiami bumi sebelum datangnya Nabi Adam. Itu tukaran, nah kemudian menumpahkan darah. Tonggo bulan ini tukaran, itu sisanya itu. Sisanya kelompok Abu Jan itu berarti. Ya sisanya itu berarti sisanya. Masa hilang apa ya Allah sisanya, gini itu sisanya. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin, seketika orang itu bisa kemudian melaksanakan ibadah haji itu wukuf di Arafah, yang namanya iblis menangis sejadi-jadinya, bagaikan anak kecil. Jadi sipilin dia kan kata saya ketika dia tidak diinginkan beli sesuatu, tapi dia boleh kok. Ya, jadi dia minta sesuatu, ojo nakus tukok naku, dari sana tukok naku, ya. Pokoknya aku butuh sama tukok lega dengan wangi sih. Yang diminta iPhone yang terbaru, ya. Masih obrolnya ya gak bisa, ya. Mengambil ini kadang-kadang sinyalnya balik-balikan. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa momen penting ketika waktu itu iblis menangis sejadi-jadinya, ketika umat Islam yang dimudahkan ibadah haji melakukan wukuf di Arafah. Yang kedua, ketika dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu lahir Nabi ini, semua istilahnya ditutup oleh Allah, tidak ada info. Padahal jin ini, setan iblis ini mencari info kapan dilahirkan Nabi, ditutup semua. Ya, tidak ada tahu info dilahirkan, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu Nabi sudah dilahirkan, begitu dilahirkan, iblis langsung lemas menangis. Sebab satu orang ini, seluruh umatnya nanti akan terampuni oleh Allah sebab satu orang ini. Bisa jadi umat-umat yang dulu bisa diambil juga sebab satu orang yang dilahirkan ini. Itu yang ditangisi oleh iblis. Wukuf di Arafah, kelahiran Kanjeng Nabi, dan yang ketiga, ketika diturunkan suratul Fatihah. Sebab ketika menurunkan surat ini, malaikat yang membawanya mengikuti jauhnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca surat ini, artinya suratul Fatihah, jasadnya, kulitnya selamanya tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka.
dino itu Fatihah pegang makmum imam kabeh waca. Jadi kalau gitu jaminan Fatihah itu ya, yang maca Fatihah itu jaminan. Makanya para kiai, para habaib ini Fatihah, Al-Fatihah yang dengan jaminan. Bukan kan hafalan itu ibu ayah bukan apa lah deh. Jenenge bicara tertawa di kok gak kuat. Al-Baqarah banyak mundur jenenge. Fatihah 7 ayat paling gampang dikit. Dan ketika orang membaca Fatihah dan siapapun kemudian yang membaca suratul Fatihah, jasadnya, kulitnya tidak akan pernah sampai kapanpun disentuh oleh panasnya api neraka. Kapan pastinya baca? Ya ketika rukun sholat. Baik imam, makmum, siapapun yang baca dalam sholat pasti baca Fatihah. Ya, kalau mau masuk, kita tetap baca tapi ditanggung imam. Itu kan berarti ada jaminan imam. Tetap Fatihah dijamin oleh imam. Nah, jadi ada orang yang teko ya, lungguh no STMJ bayar duit ya, kemudian lungguh kemudian yang tiga sambung pun jenengan pulau Sinanggung. Itu kan modal 3 ini mak emas pun apa? Jadi sambung pulau Sinanggung bayar duit. Sisi tok ini mak muafik dari awal memang bayar. Ya, pulau kanan kiri kalau tonjol bayar dewi ini. Nanti kita sambung pulau Sinanggung. Tapi kan diganggu kan ini. Fatihah juga demikian. Siapapun yang kemudian ketika Fatihah itu diturunkan, dan satu riwayat menurunkan Fatihahnya tidak sekali ya ini, beberapa kali. Satu kali dengan ungkapan Maliki Yaumiddin. Riwayat yang lain ketika diturunkan Fatihah dengan ungkapan Maliki Yaumiddin. Jadi semuanya boleh. Nah, oleh karena itu, ya Fatihah itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sampai nama saja suratul Fatihah sampai 36. Ya, dengan nama yang sebanyak ini, ya dulu ala syarafi, menunjukkan kemuliaan. Fatihah disebut asyafiyah, surat yang menyembuhkan. Fatihah disebut surat al-kafiyah, yang mencukupi segalanya. Al-Fatihah disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika baca sholat, dalam sholat. Ya karena rukun tadi. Ya, Fatihah dikatakan Ummul Quran. Ya karena poin-poin besarnya Al-Quran semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Ya, luar biasa. Dan ketika ayat per ayat ini dijelaskan maknanya dengan gamblang, dengan bahasa Jawa Pegon oleh Mbah Kiai Soleh Darat Semarang, dengan tafsirnya Khairul Rahman, membuat kagum banyak orang, termasuk Bupati Rembang dengan istrinya L.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Itu muridnya Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat itu gurunya Hadratus Syekh Bahasin As'ari dan Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Setelah selesai ngaji, M.A. Kartini minta kepada suaminya dipertemukan sebentar dengan Kiai Soleh. Ketika itu Kiai Soleh berkata, ada apa? Ya, ada apa? Raden Ayu ada yang sampaikan apa? Pertama, baru tahu isinya Al-Quran begitu hebatnya. Baru surat Al-Fatihah panjenengan menjelaskan begitu detail. Orang awam seperti kita terkesima, luar biasa. Oleh karena itu, Yai jangan berhenti menerjemahkan, menafsirkan Fatihah ini sampai Al-Baqarah sampai selanjutnya. Belum diterjemahkan selanjutnya. Dibuat kita ini kemudian dicelahkan dengan tafsir panjang. Itu yang disampaikan oleh RAKD mulai Kartini ini ya. Jadi
anak ini masih rajin ayo mereka ngaji ya, jadi ya boleh rajin ngaji ini ya, jadi luar biasa ya, luar biasa. Ini musik surah Al-Fatihah. Nah, kembali kepada bahasan kita ini ya, bahwasanya wukuf di Arafah tumplek manusia, jangan sampai kalau kita menyengat, jangan sampai kalau kita ya menyakiti perasaan orang. Disunahkan mandi ya, maka disunahkan mandi. Saya kira kalau saya nggak apa-apa, istri saya bertahun-tahun itu ngempet tadi. Karena kalau pilihan dia, pilihannya sih itu ada pilihan apa meneh? Kalau pilihan dia, ya, kok pilih nggak masalah tuh pilih hasil sih dipilih. Sekarang pilihan dia sih apa meneh sih? Ya, jadi oleh karena itu sunnahnya ketika wukuf di Arafah mandi sunnah. Biasanya karena wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zuhur, diawali dengan khutbah Arafah, maka sebelum itu orang dianjurkan mandi sebelum jamaah dulu. Ya, pokoknya sebelum jauh dianjurkan mandi. Dan kemudian salatnya di Arafah itu zuhurnya dijamak dengan asar. Bukan karena masafah jaraknya jauh, betul, lil hajat, karena memang butuh. Dan itu aja di tempat yang alasannya lil hajat itu nanti maghrib isya juga dijamak, bukan dikosor dijamak, karena lil hajat. Karena kalau tidak begitu sulit aja. Waktu itu begitu cepat, belum nanti harus ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, kesulitan. Maka kemudian sholat tetap gak boleh ditinggalkan sekalipun dijamak. Jamaknya umumnya jamak takdim lil hajat, karena memang ada kepentingan ya, situasi kondisi yang luar biasa. Nah, diawali dengan mandi terlebih dahulu. Fitasi Dzul Hijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti, dan yang ke-13 dianjurkan untuk mandi karena mabit bermalam di Musdalifah, ya. Tapi jarang yang melakukan ini, sebab dari wukuf di Arafah berangkat datang Musdalifah dan tempatnya cuma sekian, ditumplek semua orang, harus bergantian untuk bisa mabit bermalam sampai tengah malam lebih. Nah, kalau tengah malam lebih ya terus jarang makanya. Jadi ada yang memang kemudian mengambilnya, tetapi kebanyakan tidak mengambil. Artinya gini aja, kalau kemudian kita di Musdalifah kok kelihatan ada orang mandi, mengamalkan ini. Kalau kemudian kesulitan dia mengamalkannya, ya nggak apa-apa karena ini sunnah. Apalagi baru saja dari Arafah. Dan Musdalifah bukan seperti Arafah. Kalau Arafah itu ada kemah-kemahnya bisa istirahat. Musdalifah tempatnya terbuka. Ya, kalau orang tidak siap sakit, karena kondisinya pakai kain apa itu kain ihram yang masih terbuka seperti itu, dia harus siap. Waliramyil jimari tsalafi, dan juga berarti yang ke-14 disunahkan mandi ketika melempar jumroh yang jumlahnya 3. Tanggal 11 jumroh pulang, tempat pelemparan jumroh yang pertama ya, jumrohul wusta yang tengah, dan jumroh akobah. Jadi tanggal 11 ya, melempar 7 kerikil. Nah, sebelum melempar itu, sebelum berangkat ke tempat melempar itu ya, disunahkan mandi karena kelompok banyak orang. Nah, kemudian tanggal 12
Ya, melempar pada jumrah yang pertama, ula, wusta, dan akobah. Kalau dia masih tanggal 12 masih situ dilanjut tanggal 13, berarti ngambil nafal tani, maka kemudian tanggal 13 pun setelah adzan zuhur, pokoknya setelah zawal dia lempar. Setelah itu dia kemudian jamaah zuhur, setelah jamaah zuhur atau jamaah zuhur dulu kemudian lempar, atau lempar setelah itu jamaah zuhur pulang aja, sudah kembali ke maktabnya. Nah, itu idealnya sebelum berangkat melempar itu disunahkan mandi. Fi ayyami tasyriki falati, pada hari-hari tasyrik yang jumlahnya 3. Hari tasyrik itu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Hari-hari yang diharamkan puasa. Disebut dengan ungkapan yaumu aklin wa syurbin. Hari orang dianjurkan untuk makan dan minum. Ya. Jadi 5 hari yang tidak boleh puasa: Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini buatan aksa puasa. Ya, bagi jamaah haji juga butuh stamina yang tinggi. Ya. Fayaghtasilu, maka hendaknya kemudian dia mandi sunnah, liramyi, untuk setiap melempar kulla yaumin, liramyi kulli yaumin, untuk melempar setiap hari, minha, dari hari-hari tasyrik itu, ya, ghuslan, dengan mandi yang sebenarnya. Titik. Amma ramyu jamratil aqabah, adapun melempar pada jumrah Aqabah, fi yaumin nahri, pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, fala yaghtasilu, maka dia tidak dianjurkan mandi, ya, tidaklah dianjurkan mandi, lahu, untuk melempar jumrah Aqabah itu, likur di zaman ini, karena dekatnya waktunya, min ghuslil wuqufi, dari mandi wukuf di Arafah. Artinya setelah melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, berangkat kemudian ke Mina. Sampai sana biasanya sebelum subuh melempar jumrah Aqabah. Nah, melempar jumrah Aqabah itu tidak dianjurkan mandi, kecuali besoknya melempar 3-4 jumrah tanggal 11, sebelumnya mandi dulu. Tanggal 12 mandi dulu, tanggal 13 mandi dulu. Sedangkan yang tanggal 10 Dzulhijjah, ya, setelah dari mabit di Musdalifah berangkat ke Mina, ketemu dengan jumrah Aqabah, hanya melempar saja. Setelah melempar, fahalul sudah, ada dikatakan al-hajj, orang yang sudah melaksanakan haji, ya, gitu. Kemudian yang 15, wal ghuslu atau wal ghuslu lit tawafi, mandi untuk melakukan tawaf. Anda datang ke Masjidil Haram, di samping sholat jamaah, ingin melakukan tawaf sunnah, mestinya 7 kali. Nah, sebelum berangkat tawaf dan jamaah, Anda mandi dulu, itu sunnah. Nah, lit tawafi shotini, untuk tawaf yang benar. Nah, tawaf yang benar itu di tawafi kudumin, ada namanya tawaf kudum, hukumnya sunnah. Baru datang ke Mekah, tahiyatul masjidnya Masjidil Haram, tawaf, bukan sholat sunnah. Masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya, tawaf kudum. Kudum itu maknanya selamat datang, ya. Dan kalau orang tidak terbiasa, bisa jadi sekalipun alim ya salah, ya. Masuk Masjidil Haram langsung sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, salah itu. Apa? Tawaf aja, langsung tawaf 7 kali. Setelah tawaf baru tahiyatul masjid, ya, dan sebagainya. Khusus untuk Masjidil Haram seperti itu.
Dan ini terjadi pada seorang ulama besar dari negeri Yaman, namanya Al-Imam Abdullah bin Umar Bamakhramah. Beliau begitu datang, Syekh Abdullah bin Umar Bamakhramah itu dikenal orang paling alimnya negeri Yaman. Begitu masuk Masjidil Haram, ditemui anak Mekah yang masih kecil. Syekh, untuk gaib, untuk menuntut, untuk saya kelilingkan panjenengan, kemudian saya ajak terus, kemudian sampai bisa umroh. Kata beliau, sama nggak kenal saya ini orang alimnya Yaman, jadi nggak butuh dengan gaib, insya Allah saya bisa sendiri. Oh iya benar. Ditinggal sama anak ini, ya dia lari-lari lagi, dia datang sampai dekat Ka'bah, harusnya tawaf lagi ini. Begitu dekat Ka'bah, Allahu Akbar, tahiyatul masjid tadi. Ya, begitu tahiyatul masjid, pas rukuk, anak yang tadi nawari langsung duduk di sebelahnya, langsung melihat dia itu. Jadi alim Yaman, kok sholat, tawaf saya katanya, dia ngalim, kaget dia. Selesaikan sholatnya, dicari anak itu. Begitu ketemu sudah, sama tuntun saya. Ya, saya salah. Iya ya. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf, bukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya masih alim kadang-kadang gitu aja. Namanya manusia. Ya, alim aja toko mari Pak. Ya, keliru itu mesti lah. Ya. Jadi kalau ada orang keliru itu, Ustaz loh, masa Ustaz kalau salah, ya wajar lah. Ya jadi diwajari makhluk. Ya, mungkin Ustaz mungkin kalau salah. Ya, segala salah itu AI itu loh, AI itu segala salah. Ya. Nah, kemudian yang ke-15 saudara dulu, wa baqiyatul agsalil masnunati, sedangkan kemudian sisanya mandi-mandi sunnah itu mazkuratun disebutkan fil mutawwalati, pada kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Contohnya, pokoknya setiap ada majelis ilmu yang kumpul banyak orang, dengan awal sebelum berangkat mandi sunnah dulu. Itu sunnah. Ya, ada juga di Hasyiah Bajuri itu, ya, mandi sunnahnya setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan itu dianjurkan untuk mandi sunnah. Itu ada. Dan banyak lagi. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya pasalnya sudah habis. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu nanti kita buka pertanyaan. Monggo, berikan dari tanggal itu persilahkan. Monggo langsung. Assalamualaikum. Gimana? Kapan? Waktu di Arafah. Apakah wangi-wangian sabun itu tadi boleh? Iya. Benar. Dia bertanya, ini penting sih. Yang pertanyaannya, kalau mandinya sunnah, apakah boleh dengan menggunakan wangi-wangian ini? Ya nggak boleh. Mandinya saja boleh, kalau kemudian berwangi-wangian nggak boleh. Maka mandinya pun, sabunnya pun harus kemudian jangan sabun yang mengandung wewangian. Biasanya ada sabunnya sendiri. Ya, jadi nggak boleh, karena dia sudah posisinya sudah niat dan itu wukuf. Ya, pagi itu dia sudah niat. Ya, karena niatnya di maktab ada itu.
Kalau jamaah haji yang sudah lama berada di Mekah, niatnya di maktabnya itu sudah niat. Berarti ketika pakaian itu dia sudah niat untuk haji, maka nggak boleh pakai wewangian, potong kuku, potong rambut, belum, nggak boleh. Ya, sabunnya pun biasa, jangan sampai sabun yang ada wewangiannya. Biasanya dulu, sekarang nggak ada sabun kotor. Ya, maka lagi kalau kan kalau balik dicolot tadi. Ya itu. Jadi kalau pakai wangian nggak boleh. Ya. Kalau sekedar mandi supaya baunya kita hilang, karena gerakannya itu banyak, harus dari maktabnya kemudian melelahkan dan berkeringat. Nah, menghilangkan keringatnya sekedar mandi, tapi pakai wewangian nggak boleh. Ya. Ada yang tanya lagi? Monggo, silakan. Tadi ketika wukuf di Arafah itu dianjurkan untuk menjamak sholat zuhur dan asar. Terus kalau di lain waktu selain wukuf Arafah atau seperti orang yang punya hajat itu apakah boleh? Iya, nggak boleh Mas, karena itu tidak sunnah. Karena mengikuti Nabi ketika itu di Arafah jamak lil hajat. Karena mengikuti sunnah, maka tidak dilakukan di tempat lain. Di tempat lain berlaku karena masafatul qasar, jarak yang boleh qasar, jarak yang boleh jamak. Karena masafa jarak ini karena situasinya rumit Mas. Banyak orang dan kemudian kita bergerak terus ini. Nah, sholat nggak boleh ditinggalkan. Khawatir nanti sholatnya kebablasan, lebih baik dijamak di awal. Nah, terus jamaknya apa? Lil hajat, karena kebutuhan. Ya. Sedangkan lagi bioto, kapati gitu. Ya. Bersama kalau kalian jamak bioto ini lil hajat, lama ini nggak, kiasnya nggak cocok, analoginya nggak cocok. Karena betul-betul kalau jenengan gerakannya betul-betul melelahkan, ya. Sedangkan Bioto sinakan itu wakil Mas, balik disempat itu kayak ngono ya sedih jamak, ya karena jadi boten Mas. Ini manten Musa, ya manten kan dikondisikan bisa dan jamak. Sholat zuhurnya di rakaat akhir, sholat asarnya di rakaat awal, kan ya kok ketokane jamak, tapi kan dia tetap bukan jamak. Dikondisikan bisa. Jadi orang kalau cinta sholat banyak cara untuk melakukan. Tapi rasanya lebih meninggalkan, yo lagi jamak kalau kita ya lagi tapi apa? Jadi lil itu dan bukan waduh lain. Ya, wonten Mas Imam. Itu juga pernah ditanyakan, ditanya jawabnya dalam bentuk buku Al-Mahfudlah Kisah Al-Mahfud, kalau Islam BBN. Dijawab oleh beliau dan pertanyaan itu banyak di kampung-kampung pada saya itu, ya, di desa-desa ketika kita mendatangi kegiatan kurba itu banyak, tapi tidak ada kita. Ya, begitu itu tidak ada. Lah Nabi karena wukuf di Arafah itu tidak haji, karena kondisi luar biasa. Nah, di sini nggak seperti itu. Ya, atas betul di sini. Ya, jadi nggak boleh. Monggo, yang lain masih tanya lagi Mas? Iya monggo. Yang kedua, ya saya pertanyaan minimal anak 6. Ya, monggo saya kedua. Mengenai syarat sholat tentang madhab Maliki dan madhab Imam Syafi'i kan ada yang disunahkan seperti wudhu kan. Kalau Imam Syafi'i kan menggosok semua, sedangkan Imam Maliki kan wajib. Hukum sholat jamaah jika madhab dari Imam Maliki mengikut bermakmum kepada Imam Syafi'i
Sedangkan Imam Syafi'i tadi berwudunya tidak menggosok tangan ketika wudu, itu bagaimana? Iya. Kalau kemudian yang Maliki lihat yang Syafi'i seperti itu, bagi yang Maliki boleh sah. Tetapi kalau dia tidak melihat, ya kita anggap sah. Orang dianggap sudah berwudu. Apa setiap orang wudu harus ditanyai? Ya, memang gosok enggak? Kan nggak harus. Apakah dia sudah wudu? Ya sudah. Tubuhnya perlu dengan air, wudu ya sudah. Ya kita seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tahu sendiri, kita yang bermadzhab Maliki kita mau nggak gosok, gini-gini ya nggak sah. Ya, sekalipun digosok tapi etikot itu sunnah, sama tahu etikot itu kan arti. Yang terpenting prakteknya kan digosok ya sudah. Gitu. Jadi tambah pinter mas kalau melihat Maliki, nah, harus benar. Tadi ini sama Syafi'i itu lebih enak. Ya. Malahan kemudian untuk kemudian supaya bisa diikuti dalam mazhab Maliki, malah sunnahnya kita digosok-gosok. Artinya kalau mazhab Maliki lihat orang yang bermazhab Syafi'i ini terkadang digosok, bagi dia yang lihat dia nggak sah. Tapi kalau kemudian orang yang mau bermakmum masa harus tanya, sama orang wudu itu digosok kok enggak? Kan enggak. Sama dengan orang yang masuk pengimaman dicekal sih, dulu wudu apa enggak? Bisa saya nama dibanting mas. Ya. Tuhan masuk pengimaman ini kita anggap dia suci, dia layak sudah. Soal kemudian dia ada sesuatu itu baik Allah, urusan dia dengan Allah, bukan urusan makmum. Kecuali kalau kemudian dia masuk pengimaman, kemudian ya lihat kemudian sarungnya sobek belakang, lah kelihatan auratnya, lah itu kelihatan hilirno. Ya, kok kemudian sarungnya bolong-bolong rada akeh. Ya, mungkin karena rokok itu lagi ada cek akeh. Ya. Kalau kemudian kelihatan sampai dengkul, ya kita tahu ya diingatkan mas. Kalau nggak tahu sudah. Ketidaktahuan kita itu rahmat bagi kita. Ojo kemudian sampai kemudian kita mendetail sampai tahu. Ya akhirnya nanti seperti Bani Israel disuruh Nabi Musa boleh sapi doyan, kemudian ambil kemudian ekornya, kemudian hantamkan pada yang mati. Nanti ada jawabannya. Itu sapi ini lanang wedok. Sapi ini warna yang panjang Bani Israel. Nyaris tidak ada sapi yang kemudian seperti yang ditanyakan itu, cuma satu, miliknya anak yatim. Akhirnya dijual. Tapi dia diajari oleh malaikat anak yatimnya. Nanti kalau ada orang-orang Bani Israel mau beli, ya harganya berapa? Nanti harganya sejumlah kulitnya sapi ini kalau dibeber ditumbuhi dengan tumbuhan emas, yaitu harganya. Ya sudah, ya mahal berarti mas gitu. Ya tapi harus dibeli karena cuma sapi itu. Akhirnya benar sepakat dibeli, disembelihkan, dikepung. Yang tadi itu, yang apa sudah meninggal itu bangkit lagi, hidup lagi, kemudian ngomong, yang bunuh saya, ponakan saya sendiri, sebab dan kepingin oleh warisan, lepas. Wah, cerita di warisan lagi, lepas ya. Dan itu disaksikan ratusan orang. Nah, akhirnya kemudian dia tahu. Jadi setelah itu dibayar itu dengan uang apa itu, dengan uang dinar itu, dengan setumbuhan itu mahal sekali. Yaitu barokahnya anak yatim yang manut kepada ibunya, anak yatim yang kemudian manut kepada ayahnya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemudian orang bicara sudah, bagi kita saya sudah. Itu masih apa lagi? Jadi itu masuk kita bermakmum kepada orang yang tidak berbakat termasuk. Kalau kemudian kita mengikuti orang yang tidak bermadzhab, yang kita tahu statementnya. Kalau kita
Ketika dia mengimami ya ngomong, dia mengucapnya Bismillah sama dengan kita, ya sudah tidak usah. Tapi kalau dia punya statement kemudian sak dorong imami, sajane gak ngomong rusak, tapi dia ngomong malah bagi kita dasar. Dia sebelum imami ngapunten nggih, dia kalau itu biasa lah maca Fatihah, boten gantaran Bismillah, langsung alhamdulillah. Sajane gak ngomong mangsa. Karena kita nggak tahu kok, kita tidak dituntut tahu dan harus mengetahui. Bagi kita imam yang di depan kayak sah, nggak ada dalilnya. Tapi dengan statement dia ngomong gitu, wah ya tambah kasar. Yang boleh jamali ya kita. Coba sama nggak ngomong sah, ya sama kasir kalah malah kasar. Ya, wis mas sebenarnya sambut. Ada lagi yang tanya? Ya. Ya, namun ini menutup ya, menutup terakhir nih. Cara mengingatkan imam ketika sholat asar tapi Fatihahnya dikeraskan, lupa. Ya, Cara mengingatkannya gimana? ya subhanallah. Jadi semuanya kalau cara dengan mengingatkannya dengan ungkapan subhanallah. Lupa. Iya, bisa jadi terjadi. Salat asar kemudian suaranya keras, Fatihahnya keras, saya mengingat subhanallah begitu. Kok sih dipanter wae? Ya sudah nasib terus. Apa sih? Ya nggak apa-apa sudah. Untuk ini dia nggak mendapat sunnahnya, tapi tetap sah salatnya. Ya. Terus siapa? Ya sekali aja subhanallah. Yang lain subhanallah. Kok terus saja ya sudah. Jadi sekali mau nanti ojo, dan itu tegas mas subhanallah nggak mau. Ojo guna dilaku subhanallah. Ibu-ibu ada yang tanya? Ansar. Malas Fatihah. Ya, memang dituntut bagi kita meningkatkan kualitas kemampuan ilmu. Dengan kemudian kita mengetahui makna-makna suratul Fatihah atau surat yang dibaca, kita dengar maupun yang kita baca dalam sholat. Situ semua ada proses. Tetapi dengan tinggal contoh. Walaupun kitab Safinatul Najah bahasanya qiraatul Fatihah, ya, atau tilawatul Fatihah atau qiraatul, membaca surat Al-Fatihah. Bahasa membaca, pokoknya makharijul hurufnya benar, tajwidnya tepat, dan dia bukan tidak ada yang salah sama sekali. Ya sudah, hukum sahnya, hukum Fatihahnya sah. Tapi nggak tahu maknanya, itu kurangnya di situ. Tapi tidak mengurangi sholatnya tidak sah. Sebab kalau harus maknanya tahu, berapa banyak orang awam yang tidak sah sholatnya. Ya, jadi ini Fatihah maknanya sebagian saja, yang maksudnya sebagian itu kewajiban bagi awam untuk meningkatkan kualitas, keilmuannya. Jadi tahu itu demikian. Ya, tetapi kalau sampai tidak tahu, salatnya tetap salah. Okay? Boleh yang demikian. Atau bagi makmum itu mendengarkan apa yang dibaca imam, baik mengetahui artinya maupun tidak mengetahui artinya. Kalau tidak mengetahui artinya saja sudah berfaedah, apalagi kemudian mengetahui artinya lebih bagus. Ya, jadi tuntutan Fatihah itu sebatas dia membaca atau mendengarkan. Ya, sedangkan lebih mendalami khususnya, iso maknanya diketahui.
Nah, makna mengetahui kita ini kayak ngaji, harus memang ngaji, ujian. Buatan apa asal dalam hati, ya. Jadi memaknainya dalam hati sambil menenungkan dalam hati. Jadi kalau biasanya tombol yakin itu ya maca Quran angen-angen sak maknane iki ngrungokno Quran angen-angen sak maknane iki faedah. Ya faedah. Oke, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al thahrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.